Wah, udah live kita nih ya. Oke, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Ade. Hari ini, malam ini, Om Ucit. ya, malam ini kita ngopi nih, Kang Ade nih, ngobrol pikiran bareng Big Boss Bangsa Suci, Kang Ade Yunus. Buat teman-teman netizen yang lagi mantau live Facebook, bisa chatting atau bisa kasih komentar lah buat tamu spesial malam ini, Kang Ade. Kang Ade, gimana cuaca, hujan? Masih ngerecek baik nih. Masih ngerecek baik ya, berarti berkah nih buat Bangsa Suci. Mudah-mudahan Priok dan sekitarnya nggak banjir. Wah, amin, amin ya robbal alamin. Ini kan posisi Bangsa Suci persis di bantaran Sungai Cisadane ya, Kang Ade. Kang Ade, gimana sih ceritanya Bangsa Suci bisa ada di lokasi yang sekarang ini gitu, dan pasti riwayatnya panjang gitu. Bisa diceritain nggak sama kita nih? Iya, memang kondisi di bantaran sungai itu banyak yang tidak terawat. Oh gitu. Maka perlahan kita bersama teman-teman di Bangsa Suci untuk menata garis sepadan sungai untuk dimanfaatkan sebagai lokasi penghijauan, dimanfaatkan untuk wisata edukasi, dan masyarakat bisa menikmati Sungai Cisadane lebih dekat lagi. Wah, keren, dan keren. Resikonya memang kalau di pinggir sungai itu ya deg-degan gimana gitu kan. Kalau udah hujan kayak gini nih udah pasti deg-degan banget ini. Tapi kita tetap ada koordinasi dengan kawan yang menjaga di Batu Belah, bahwa kondisi kenaikan air di Bogor seperti apa dikabari. Oh gitu. Jadi ya. kalau misalkan kondisinya sudah siaga 2, siaga 3, apalagi siaga 1, tentu berkoordinasi ke kami, dan kami juga menyampaikan informasi pada masyarakat sekitar untuk waspada terhadap kiriman air dari Bogor. Kayak gitu kurang lebih, Om Ocit. Oh gitu. Jadi Bangsa Suci juga bisa jadi alarm hidup ya, alarm hidup yang supaya warga siaga bila mana banjir kiriman dari Bogor itu akan menuju ke arah sekitar Bangsa Suci. Sebenarnya ada pengalaman terkait banjir kiriman nggak sih? Dengar-dengar belum lama katanya apa tuh jembatannya sempat hanyut ya? Ceritain dong, Kang Ade. Ya, memang di Januari kemarin, tahun baru, menjadi sejarah buat kami di Bangsa Suci ya, karena merupakan banjir terbesar yang pernah kami alami. Dan biasanya kalau cuma banjir itu tinggian muka airnya paling tinggi itu kurang lebih sekitar 1 meter lah di 1 meter, apa ya? namanya di permukaan ya. Nah, kemarin itu waktu Januari itu luar biasa, bisa sampai di 2 meter. Bahkan kalau Om Ocit pernah ke Saung, ada 2 saung di sana. Itu dua-duanya hanyut ke bawah, rubuh. Hanyut? Bukan hanya rubuh, tapi hanyut ke bawah arus. Ke bawah arus. Dan ada beberapa juga
apa namanya, tempat-tempat duduk ya seperti kursi, kayu, yang lain sebagainya ke bawah hanyut. Tapi merupakan apa ya, buat kami itu menjadi titik awal akhirnya untuk kembali bangkit, bahwa ini selalu ada hikmah di balik bencana. Jadi ini pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kami di banjir terbesar yang kami alami kemarin itu. Dan alhamdulillah setelah kondisi banjir kita melakukan recovery, banyak apa namanya, sesuatu yang baru lah di Bangsa Suci. Lebih rapi lagi, lebih siap lagi tentunya, dan penataannya lebih tertata lah, kurang lebih kayak begitu. Kita juga memang kemarin sempat punya sling ya buat pengikat gitu untuk waste trap awal sebelumnya itu. Nah terus slingnya putus betul, ke bawah sama ada tangki besar lewat melintas di Sungai Cisadane. Kalau udah banjir kemarin itu ada tangki, ada mobil, ya ada kulkas, ada TV, tinggal pindahan aja itu mah. Buset ya, sampai jadi, segitu. Memang banjir kemarin segala hal yang kita lihat di jalan ada semua di sungai, kayak gitu. Oh gitu ya. Ini dan alhamdulillah kebetulan kita punya perahu karet, punya speedboat, punya mesin. Jadi ketika begitu banjir naik, yang kita pikirkan bukan lagi mikirin Bangsa Suci, tapi bagaimana kondisi masyarakat di sekitar Bangsa Suci. Apakah kondisinya dalam kondisi nyaman, aman, kayak gitu kan? Karena mereka pasti lebih terdampak dibandingkan kita. Kalau kita aman karena ada perahu, ada speedboat gitu kan. Nah, jadi begitu banjir kemarin kita langsung melakukan evakuasi, bantu masyarakat untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman lah kayak gitu. Dan kejadian memang ada bos pabrik yang terjebak di dalam pabriknya kayak gitu, nggak bisa keluar. Oh gitu. Terus ada juga masyarakat yang kebetulan ibu-ibu bawa anak balita gitu terjebak di dalam rumah, sehingga kita harus melakukan pembobolan di atap rumahnya, yaitu di asbesnya kita bobol, baru bisa kita selamatkan dari atas atap kayak gitu. Wah, itu. Jadi memang kemarin itu luar biasa, dan ini merupakan pengalaman buat kami untuk lebih waspada lagi. Jadi gitu netizen nih, ada kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh teman-teman di Bangsa Suci, bagaimana mereka mengevakuasi sampai menjebol genting rumah warga untuk menyelamatkan seorang ibu dan anaknya yang masih balita. Kang, ini agak keras nih Kang ngomong, nanti Kang Ade punten agak kencang sedikit ngomongnya biar lebih jelas, biar teman-teman yang nonton Zoom meeting live streaming ini bisa clear. Kang, ceritain sih gimana sih merawat sungai itu, sulit nggak sih merawat sungai gitu? Ya, pertanyaannya diulang lagi Om Ocit, kurang jelas. Oke, ini kan Kang Ade kan bareng sama banyak rekan-rekan di Bangsa Suci, mengedukasi warga untuk bagaimana merawat, menjaga kelestarian sungai, ya kan, Sungai Cisadane. Nah itu apa gitu yang sudah dilakukan oleh Bangsa Suci untuk mengedukasi itu sampai sejauh mana gitu? Ya, memang moto di Bangsa Suci kebetulan kan moto kita adalah ikhlas. Lalu kita juga selalu mengingatkan kawan-kawan, tagline di Bangsa Suci itu menjaga mata air dengan air mata. Jadi sudah siap dari awal bergabung dengan Bangsa Suci. Menjaga mata air dengan air mata. Dengan air mata. Dengan air mata. Berarti benar-benar penuh dengan penuh dengan perjuangan kan?
Kalau kata anak zaman sekarang, kalau diceritain mah sedih lah gitu kurang lebih. Oh gitu. Kang Ade. Tapi ya Ah, dasar awal kita kan bergabung itu moto kita adalah ikhlas. Jadi ya banyak lah suka duka, tapi banyak suka. Kalau dukanya tadilah air mata biarin mengalir, tapi air mata kebahagiaan selama mata airnya tetap terjaga. Kang Ade, ini ada Ya, apa? Ada belum lama ada kejadian eh, apa tempat penampungan sampah yang ambrol, ya kan? Nah, kabar terakhir yang sudah dilakukan Bangsa Suci untuk mengantisipasi kejadian serupa bagaimana, Kang Ade? ya dari awal sejak adanya di sana ya kita minta untuk relokasi. Dari awal udah minta relokasi. Sudah, itu tutup saja, jadikan taman lebih bagus di sana. Ya. Terus relokasi, kalau ke Jatiwaringin lumayan jauh. Pindahin aja, kalau ke Nambo kan jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan dengan Jatiwaringin. Tinggal bagaimana komunikasi, negosiasi dengan Kabupaten Bogor untuk bisa menampung sampah dari Tangerang Selatan itu. Karena kalau di situ lagi ya posisinya kan memang sudah berada di pinggir sungai. Jadi ya kekhawatiran selalu terjadi kan, apa yang dikhawatirkan juga kemarin kan terjadi. Longsor itu kan adalah kekhawatiran yang akhirnya terjadi. Jauh-jauh hari Ya. kita ingatkan ini khawatir ini kita pasti longsor. Di Sitel, ya longsor juga. Ya memang kondisinya di pinggir sungai gitu. Jadi mau nggak mau tutup solusinya relokasi, pindah Ya. untuk kerjasama lah dengan PMK Bogor. Bagaimana komunikasinya silakan. Lebih dekat kalau ke Nambo kan. Kalau ke Jatiwaringin ya lumayan jauh. Lalu juga harus Ya. ada izin dari pemerintah kota terkait izin melintasnya. Nah izin melintasnya diizinkan sama kota gitu. Jadi udahlah tutup aja lah TPA Cipecang. Nah karena dampaknya ke kita yang dihilir kayak gitu. Ya. Saya nggak tahu para calon kepala daerah yang sekarang masih mikirin nggak tuh masalah sampah. Mudah-mudahan nanti ini kan lagi pilkada Tangsel nih, Kang Ade, ya, lagi pilkada Ya, Tangsel, ada 3 pasangan calon, calon pertama dengan nomor urut 1 Muhammad dan Saraswati, berikutnya calon kedua Nur Aziza dan Ruhama, calon ketiga petahana Benyamin dan Pilar Saga Iksan wakilnya. Nah, ada masukan nggak buat ketiga paslon ini terkait penanganan sampah di TPA Cipecang? isu lingkungan hidup bukan hanya sekedar harus masuk di dalam visi misi para pasangan calon, tapi juga harus merupakan prioritas di dalam visi misi tersebut. Yang nantinya ketika terpilih diwujudkan di dalam program yang tertuang di dalam RPJMD. Jadi, kalau ada kepala daerah atau calon kepala daerahnya di dalam visi misinya tidak tertuang terkait dengan isu lingkungan hidup, maka perlu dipertanyakan empati terhadap lingkungannya kayak gitu. Dan juga ini harus mempertanyakan yang namanya pembangunan yang berkesinambungan itu adalah dimulai dari lingkungan hidup yang baik. Jadi kalau bagaimana mau melakukan pembangunan yang berkesinambungan kalau lingkungan hidupnya tidak ditata, dikelola dengan baik. Kayak gitu. Jadi harus masuk. Nah, kita belum tahu nih calon kepala daerah Tangsel ini masuk nggak di dalam visi misinya itu isu-isu lingkungan hidup itu. Atau hanya sekedar pelengkap saja kayak gitu. Harus tertuang secara eksplisit masuk di dalam visi misinya. Karena kalau sudah masuk di dalam visi misi, nanti akan turunannya di dalam program RPJMD untuk melaksanakan apa yang dijanjikan di dalam visi misi itu. Karena lingkungan yang sehat itu dimulai dari kepala daerah yang tepat kayak gitu. Kalau kepala daerahnya sudah menyiapkan isu lingkungan menjadi isu prioritas, maka lingkungannya akan sehat. Kurang lebih gitu, Om Ocit. Ya, mudah-mudahan nih buat
para pendukung paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau mungkin kemungkinan bisa ditonton juga oleh tim ses mereka, bagaimana terkait isu lingkungan, bisa juga menjadi alat ukur bagaimana masyarakat menjadi yakin untuk memilih para paslon itu nantinya. Begitu kali ya, Kang Ade ya? Iya, jadi isu lingkungan nggak boleh di dalam misalkan hanya pelengkap saja atau bahkan tidak tertuang, tapi harus tertuang secara eksplisit. Bahkan harus menjadi prioritas isu lingkungan hidup tuh. Karena Tangerang Selatan itu adalah permukiman yang harus ditata dengan berkesinambungan secara sustainable gitu. Nah, Ya, ya. pembangunan yang berkelanjutan, yang berkesinambungan dan sustainable tadi harus dimulai dari lingkungan hidup dulu, tata kelola lingkungan hidupnya yang baik. Gitu. Kalau masalah urusan sampahnya aja belum beres gitu, belum mau mikirin tentang persoalan sampah, nggak usah ngebangun got dulu. Mau gimana ngebangun got misalnya kalau misalnya sampahnya pembuangan akhirnya aja belum dipikirkan kayak gitu. Nanti Ya, ya. gotnya sampah di gotnya dibersihin, terus buangnya kemana? Ke TPA Cipecang lagi, longsor lagi, kena kita lagi nanti. Yang dihilir di sini yang kena. Ya, ya, ya. Jadi apa Kang Ade menyarankan dan bukan permohonan lagi ini sebenarnya, mengharuskan bahwa isu lingkungan itu masuk secara eksplisit dan harus menjadi prioritas yang akan dieksekusi oleh pemenang di Pilkada Kota Tangerang Selatan nanti ya. Oke, Kang Ade, kita kembali ke apa bangsa suci nih. Tadi kita udah lihat sejarah bangsa suci sedikit ya. Mungkin nanti kalau ada segmen lain nanti kita bisa bedah secara mendalam gitu. Kang Ade, saya mau share screen Instagram Kang Ade nih, yang isinya banyak terkait konten-konten aktivitas bangsa suci. Boleh ya? Boleh, boleh. Saya share ya. Ini dia nih. Nah, ini mudah-mudahan netizen juga bisa intip-intip ya akun Instagramnya Ade Yunus Kang namanya nih ya. Kang Ade Yunus, atau bisa dicari lah. Followernya udah lumayan banyak nih, udah hampir 2000 ya kan. Postingannya udah 1000 lebih, luar biasa ini. Nah, ini ada profilnya, pakai pici ya kan. Gaya-gaya apa? Soekarno muda ya. Gaya-gaya apa? Founding father Indonesia tatkala merintis untuk menuju kemerdekaan. Ini ada fotonya ini nih, jangan salah ya teman-teman netizen, ini Ade Yunus Kang. Fotonya seperti ini profilnya. Kang, ini kita buka yang pertama nih Kang, yang terakhir Kang Ade posting ini. Ini unik banget ini. Ini siapa yang dicukur Kang? Bisa diceritain nggak? Belum kelihatan nama masjidnya. Mungkin akses internet. Tapi yang secara visual saya ceritain nih. Ada seseorang nih di namanya tram ya, tram sampah. Itu lagi dicukur, Kang. Lagi dicukur. Ini siapa nih? Siapa yang dicukur nih? Ini potongannya kan udah jadi nih begini nih tuh. Oh, Kang Ade sendiri. Oh, Kang Ade sendiri ya. Kang, ini upaya elaborasi support teman-teman buat UMKM ya kan. Ada pangkas rambut yang bisa dipanggil, namanya The Capster ya. Menarik dan unik nih. Ya, The Jadi Capster. ya The Capster ya.
Jadi ini Kang Ade Yunus mencoba mengendorse, misalnya di endorse ya, usaha kecil menengah Lumayan lah. yang, iya benar, karena mereka di tengah wabah pandemi sangat terdampak Kang Ade kan. Nah ceritain dong Kang Ade, Sangat. ceritain upaya-upaya Bangsa Suci dalam membantu UKM gitu. Ceritain deh Kang Ade. Ya, persoalan UMKM itu kan bukan persoalan bagaimana mempromosikan produk saja. Tapi Ya. bagaimana teman-teman ini, satu, butuh biaya untuk permodalan. Yang kedua, butuh tempat untuk stand atau booth-boothnya mereka. Nah, yang ketiga, baru promosi terkait dengan bagaimana mereka bisa mempromosikan produk-produknya kayak gitu. Kalau yang sudah dilakukan di Bangsa Suci, kita alhamdulillah sekarang ini sudah ada kurang lebih sekitar 20 booth atau galeri atau stand lah Berapa? 20 ya. UMKM yang ada di Bangsa Suci. 20 baru 20 ya. Ada es kelapa, ada ayam geprek kayak gitu ya. Ada sosis bakar, ada es kepal Milo, ada gorengan, ada kopi lah segala macam, termasuk kafe kayak gitu. Jadi mereka butuh tempat atau booth lah untuk menjualkan produknya secara langsung. Yang kedua juga mereka butuh permodalan kayak gitu, pembiayaan. Nah, pemerintah kota sudah melakukan upaya itu, dan kebetulan kalau di Bangsa Suci kita tidak masuk di dalam data itu. Alhamdulillah dalam waktu dekat, insya Allah sudah berkomunikasi dengan pihak BUMN, dalam hal ini Jasa Marga maupun Bank BNI. Mudah-mudahan nanti bisa bantu teman-teman UKM untuk terkait dengan pemodalannya kayak gitu. Tanpa bunga ya, kayak gitu. Jadi ini masuk dalam program percepatan ekonomi nasional. Nah, sudah didata alhamdulillah Om Cip. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman UMKM di sini bisa dagangnya lebih optimal lagi, lebih maksimal untuk memasarkan produknya. Nah, baru yang berikutnya terkait dengan promosi. Promosi, nah karena tidak semuanya UMKM ini melayani langsung, tapi bisa juga melalui aplikasi GrabFood, GoFood kayak gitu ya. Terus juga pesanan-pesanan lah ya, terkait dengan WhatsApp, misalnya pesan ayam geprek 5 bungkus ya, diantar kayak gitu, delivery ya gitu. Nah, kalau terkait dengan yang kemarin terkait The Capster, memang kita turut prihatin ya teman-teman yang biasa di barbershop ini kan, masyarakat masih ada paranoid, takutan untuk motong rambut, apalagi tidak memakai protokol kesehatan potong rambutnya. Maka The Capster merupakan inovatif gitu, bahwa bisa dipanggil, berkunjung langsung dengan menggunakan protokol kesehatan lengkap, standar protokol kesehatan lengkap, dengan pesil, dengan masker, lalu juga pakai sarung tangan. Jadi dipastikan kondisinya dalam sesuai protokol kesehatan. Bahkan sebelum dilakukan pemotongan, semprot dulu, sesudahnya juga pakai sanitizer kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah paranoid lagi terhadap kalau mau potong rambut. Cukup panggil The Capster kayak gitu. Ini inovatif teman-teman The Capster ini dengan jemput bola kepada para customer yang ingin dipotong di mana saja. Nah, kemarin potongnya di tengah sungai ya kan. Kalau di tengah pemandangannya di depan kolam renang biasa. Ini sungai pemandangannya langsung. Ya betul. Jadi sekaligus merapikan rambut juga ikut melihat alam di Bangsa Suci ya kan, melihat aliran sungai, bunyi-bunyian serangga di sekitarnya, itu yang rasanya saat potong rambut di dalam mall pun
atau di salon-salon ternama pun rasanya nggak ada itu kan. Jadi Iya, ini bahkan habis potong rambut situ kurnya juga langsung flying fox, main wall climbing. Padahal orang dekat, tinggalnya di Cimone gitu. Tapi baru tahu ada tempat namanya Bangsa Suci yang wahana outbound-nya lengkap kayak gitu. ya, ya, ya. Jadi nggak langsung pulang habis potong rambut. Bahkan nggak usah dibayar lah katanya. Saya mau main-main dulu pas seharian di sini. Nah besokannya main sama keluarga, istrinya dibawa, anaknya dibawa. Gitu. Ya, ya, Nah, ya. yang sangat memprihatinkan apa Om Ocit? Hmm. Begitu ditanya, eh, air dari mana asalnya? Air asalnya dari keran. Gitu. Jadi banyak anak-anak sekarang yang nggak tahu sumber air itu dari sungai. Ya, gitu. Karena Ya, baru ya, lihat nih sungainya, langsung disentuh sungainya. Jadi ya, bagaimana mau mencintai, menyayangi, dan merawat sungai kalau belum pernah menyentuh dengan dekat, gitu kan? Melihat ya, dengan dekat. Ya, gitu. Maka kita dekatkan dulu supaya dia cinta terhadap sungai. Jadi jangan ya, ya. ngomongin cinta terhadap sungai kalau belum pernah menyentuh sungai. Gitu. Jangan mengaku pecinta lingkungan kalau bagaimana sejarah merawat lingkungan aja mereka kurang paham gitu ya. Artinya begitu mungkin ya. Kang Ade, Ya. nih nanti kita sambung lagi, tapi untuk penutup nih ada yang menggelitik nih di Bangsa Suci ini yang nanti kita ngobrol lagi di segmen berikutnya dengan dengan suara yang lebih jelas, mungkin nanti pakai headset yang lebih siap. Kang Ade, ini tadi di Facebook di Instagram Kang Ade itu ada moda transportasi sungai. Ceritain Kang Ade. Saya ada gambarnya nih, nanti sambil saya screen ya gambarnya, tapi Kang Ade nanti ceritain juga ini tuh apa gitu ya kan. Ini menarik nih Kang Ade. Ini ada, nah ini nih yang, Diceritakannya perlu segmen khusus itu Mocit. nah iya, ini nanti teman-teman ya semuanya nih kalau lagi nonton, kita bakal ngebahas ini nih. Ini gambarnya saya lagi puter nih videonya. Jadi semacam kayak bukan rakit ya, perahu bahtera kecil bisa menampung banyak orang nih lagi sedang meluncur menyusuri sungai ini yang kita lihat. Nah ini menarik nih. Ini apa sih Kang Ade? Iya, Om Ocit. Jadi rupanya di tahun 1953 itu yang namanya perayaan Festival Pecun itu sudah sering dilaksanakan. Jadi ini warisan budaya sebetulnya untuk terkait dengan waterway ini. Jadi bukan pertama kali, sejak zaman nenek moyang kita dulu di Sungai Cisadane ini sudah ada kapal seperti ini kayak gitu. Cuma dulu masih pakai bambu. Jadi Ya, didorong, ditarik gitu pakai bambu kayak gitu. Jadi sesungguhnya kita itu melestarikan budaya yang sudah ada dari nenek moyang terhadap Sungai Cisadane. Persis bentuknya hampir sama, ya bedanya kita pakai mesin. Jadi sungai kapal katamaran ini atau waterways-nya Bangsa ini itu coba panjangnya diulang. 15 meter, lebarnya 5 meter. Namanya apa Kang Ade? Panjangnya 15 meter. Panjang Katakan, si kapal ini panjangnya 15 meter, lebarnya ya. 5 meter. Di Oh, dalamnya terdapat seat kursi. Kursinya kursi pesawat, asli kursi pesawat. Ada kursi 30 seat. Lalu di belakangnya ada kursi buat kafe. Jadi terdapat kafe di dalam kapal katamaran. Lalu ada ap, kafenya juga. Jadi kalau haus, kalau lapar, cemilan-cemilan itu bisa ada kafe di kapal ini. Terus ya, juga ya. ada toilet. Jadi karena perjalanan kita kalau naik kapal ini kurang lebih lamanya 40 menit atau 45 menit. Jadi kalau yang kebelet pipis nggak mungkin bersandar. Maka kita sediakan toilet di dalam kapal katamaran ini. Ya, ya, Lalu ya.
Kapal katamaran ini jenisnya ya, jenisnya namanya katamaran. Ini Katamaran. adalah kapal pertama yang ada di sungai di Indonesia kayak gitu. Tingginya untuk atap itu kurang lebih sekitar 2 meter. Jadi kalau kondisi sungai yang lagi normal, kita bisa melintas sampai di Taman Gajah. Tapi kalau kondisi sungai, permukaan airnya lagi naik, tinggi muka air lagi naik, maka mentok lah kena jembatan. Nah, kita juga sedang merancang kapal katamaran edisi 2. Jadi walaupun ini baru jalan pemanasan, tapi kita sudah siapkan kapal katamaran yang lebih cepat. Iya, iya, iya. Nah, Ya. mesinnya ini Om Ocit, kan mesin pakai mobil L300 dengan Gitu. BBM-nya solar. Nah, lalu ini pakai kipas, jadi bukan pakai mesin yang di bawah. Pakai baling-baling helikopter. Oh, gitu. Jadi pakai tenaga kipas dorongan kayak gitu. Didorong, Jadi kalau didorong kita ya. melintas tidak ada ombak, tidak ada riak-riak ombak mengganggu nelayan segala macam. Juga sampah tidak mengganggu buat kita karena kalau pakai mesin bawah itu pasti nyangkut sampah. Kalau pakai speedboat kita. Kalau katamaran ini mau sampah kasur, sampah kulkas, sampah motor gak lewat aja ini Mas. Oke Kang Ade. Karena ada kolongnya gitu. Kang Ade, soal ini jangan terlalu dibeberin panjang-panjang nih. Nanti kita ngobrol khusus soal kapal katamaran 1 dan kapal katamaran 2. Ini kan ekowisata ya. Bagaimana meningkatkan wisata meningkatkan daya tarik wisata di Kota Tangerang dan Tangerang Raya khususnya terkait dengan menjelajahi Sungai Cisadane dengan kapal katamaran. Nanti kita ngobrol soal ini lebih khusus nih Kang Ade. Iya, lebih khusus, panjang. Ceritanya panjang Om Ocit. Ya, nanti. Dan biayanya cukup besar nih Om Ocit. Oh gitu ya. Ya, selain katamaran, juga saya dengar akan ada jembatan gantung ya kan? Buat kita bocorin aja, ada jembatan gantung ya kan? Coba dibocorin sedikit aja, nanti kita ulas panjang lebar di segmen berikutnya. Kalau teman-teman yang nonton ini pernah main ke Cimory, kurang lebih nanti jembatan gantungnya akan persis sama kayak Cimory. Cuma ini lebih panjang. Panjangnya kurang lebih bentangannya sekitar 80 meter. Nah, nanti berada di bawahnya itu tali seling flying fox. Lalu di tiap tali seling ini nanti malam hari akan menyala. Jadi ada lampunya di tali seling. Lampunya ya. Jadi, kalau dari pinggir jalan kelihatan seperti jembatan yang menyala kayak gitu. Iya. Berarti bisa jadi ikon baru ya di Kota Tangerang ya, keberadaan jembatan itu nantinya. Ikon baru. Iya. Keren. Erdogan itu Om Ocit, wali kota Istanbul. Wisatanya dia naik lagi jadi gubernur. Wisatanya naikin lagi, sektor wisatanya. Lalu jadi presiden, sektor wisata. Jadi Turki itu besar karena dari sektor pariwisatanya gitu loh. Nah, Kota Tangerang kalau mau besar, sektor pariwisatanya harus diperhatikan kayak gitu. Karena kita berada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Jangan main-main ini. Jangan emosi Bang, ya kan? Tahan. Jadi Kang Ade Erdogan ini, teman-teman, mau menduplikasi cara-cara tokoh visioner di Turki yang namanya Erdogan tadi ya kan. Oke, terima kasih Kang Ade waktunya. Kita udah lumayan lah. Semoga sehat semuanya teman-teman. Salam buat keluarga Bangsa Suci. Di tengah wabah pandemi tetap kita aturan protokol kesehatan dengan 3M-nya jangan dilupakan gitu ya Kang Ade. Ya, salam sehat semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.